Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wa fil ayatil ukhar, inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Wa fil ayatil ukhar, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Wa fi riwayatil ukhar, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan, kita hadirkan dalam kalam hamdalah, alhamdulillah, karena semua pujian hanyalah milik Allah. Segalanya yang terpuji adalah dari dirinya, dan ukuran saat hamba Allah mendapat pujian dan memberikan pujian hanyalah dari sisinya. Maka banyaklah sampaikan rasa terima kasih, matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalam itu dituntun dengan sangat mudah dan ringan. Semua pujian itu terangkum dalam kata alhamdulillah. Jadi kalau semua pujian hanyalah milik Allah, ya sudah, apapun yang terpuji di antara banyak kemuliaan yang sesungguhnya ada dan dimiliki, maka sesungguhnya itu semata-mata dari dirinya. Inilah kesadaran saat orang beriman mengerti dan memahami terkait dengan anugerahnya, terkait dengan nikmat yang diberikannya, di antara kasih sayang, rahmahnya yang sesungguhnya bisa kita rasakan, khususan di kesempatan subuh berkah ini. Saat Allah bangunkan kembali kita dari tidur kita, dari mati sementara kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini keyakinan betul orang beriman, ba'dama amatana. Jadi setelah mati-mati kita yang sementara itu dalam tanda petik. Karena memang ada mati yang sementara, dan sungguh ada kematian yang memisahkan kita dengan dunia, dan itu akan Allah bangkitkan kembali pula nanti. Itu di yaum al-mahsyar, di hari kebangkitan, kiamah. Itu saat semua sudah dibinasakan dan Allah kemudian akan mengumpulkan kita. Jadi
Artinya hidup, bangun kembali dari tidur, dari mati itu tidak hanya di bumi tapi nanti juga sampai akhirat ya. Jadi kalau ada orang berita lelayu, ada berita kematian, itu juga sesungguhnya mati dalam posisi yang nanti akan Allah bangkitkan kembali. Jadi tak ada kebinasaan yang kemudian menghancurkan dan menyelesaikan semua urusan sesungguhnya. Jadi urusan-urusan yang ada di hadapan ini akan terus kita jalani, akan terus kita tempuh, akan kita temui. Makanya semuanya dipersiapkan. Seperti ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi ya orang-orang beriman, bertakwalah betul kepada Allah dan lihatlah, wal tangdur itu ya kamu harus mampu melihat apa yang akan terjadi esok kira-kira. Esok itu tidak sekedar hari dan kemudian besok hari, tetapi juga ada hari-hari kehidupan yang ternyata nanti tak hanya kita temui di buminya, tetapi juga tadi di mahsyarnya. Ini sebuah suasana besar yang tentunya teramat sangat menentukan. Karena nanti betul di yaum di mana manusia itu akan dibangkitkan, manusia itu akan dihisap oleh Allah sebagai bertanggungjawaban, dan Allah sudah menunjukkan status yang sangat kuat terkait itu. Dan terus kita baca dalam suratul Fatihah, kalimat itu adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi Allah itu penguasa yang memiliki raja saat ketika hari Ad-Din. Ad-Din itu sesungguhnya ya pembalasan. Ini akan ada perhitungan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu hakim seadil-adilnya, Allah hakim sebaik-baiknya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, semua akan bisa menyaksikan atas apa yang pernah diperbuat, apa yang pernah dilakukan, sekecil zarah sekalipun, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Makanya peristiwa penting itu ya harus dipersiapkan betul. Maka menjadi pertanyaan untuk kita, saat hari itu datang, saat momentum itu tiba, maka apa yang sudah kita persiapkan kira-kira untuk menghadapinya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang tak siap untuk urusan itu, maka rugi besar. Karena persiapan paling utama itu ya sesungguhnya itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang harus diprioritaskan paling awal ketika amal, ketika perbuatan, ketika pekerjaan itu dilakukan ya. Jadi gitu, itu peristiwa besar ya. Dan peristiwa besar itu ternyata oleh Allah juga sudah bisa dihadirkan di buminya dalam satu kesadaran penuh saat orang bisa berdiri menghadap kiblatnya. Saat orang ya sebentar lagi ini nanti akan ada peristiwa yang juga cukup besar. Zulhijjah, ini Dzulqa'dah itu hampir tuntas, bulan ke-11 ini hampir selesai dan kita akan berjumpa dengan bulan besar. Dan bulan besar itu karena ada al-hajj. Hajj itu kunjungan. Wa adzin finnas bil hajj. Jadi Allah sudah memerintahkan kunjungan itu untuk bisa dilakukan dan diundang oleh Allah. Quran surah Al-Hajj ayat 27 menegaskan betul tentang undangan itu. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Jadi ada satu rumah Allah yang menjadi kiblat atas semua orang beriman. Orang mukmin itu ada kiblatnya. Kiblat itu saat ketika seorang ingin menghadapnya ya. Salah besar kalau orang-orang
yang non muslim ini, seringkali saya lihat diskusi-diskusi antar agama itu, mereka punya komentar bahwa sesungguhnya kaum muslim itu menyembah batu juga kira-kira. Buktinya mereka sujud rukuk itu terhadap bangunan yang disebut dengan Ka'bah gitu. Dan Ka'bah itu ya batu, jadi bahkan mereka menyebutkan watu hitam itu. Nek watu hitam itu ya Hajar Aswadnya. Kalau Ka'bah itu falyabudu robba hadzal bait alladzi an'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayatnya jelas, kita tidak menyembah batu itu, tapi falyabudu robba hadzal bait. Yang punya itu rumah itu. Hadzal bait ini rumah. Nanti dibuka di Quran surah Quraisy itu ada perintahnya itu. Jadi yang kita sembah itu bukan baitnya, baitullahnya, tetapi robba hadzal bait. Robnya, rob itu ya Tuhannya. Jadi yang mendirikan ini, yang memposisikan agar kita ini bisa menghadap kepadanya, karena memang Ka'bah rumah Allah itu, Baitullah itu dianggap bagian dari poros arsnya. Sebagaimana di semesta ini ada arsnya juga yang ada di langit ketujuh yang disebut Bait Al-Ma'mur. Bait Al-Ma'mur itu lokasi di mana para malaikat pun juga melakukan tawaf di sana sebagai pengagungan atas dirinya. Makanya antara rumah Allah yang di buminya, yakni di Baitullah, dan Bait Al-Ma'mur itu adalah sesuatu yang sangat lekat dan dekat dengan dirinya. Makanya Allah yang merintahkan itu. Falyabudu robba hadzal bait. Maka zaman saat ada satu raja namanya Abraha yang kebetulan menguasai sebuah wilayah yang cukup besar di Yaman, itu pernah merasa sangat cemburu, pernah merasa sangat tidak senang itu. Saat ketika orang-orang itu kalau setiap tahun di bulan Zulhijjah itu berkunjung ke Mekah ini, ke rumah Allah ini, ke Baitullah ini. Makanya akhirnya dia menyiapkan bangunan pula di zaman itu dengan satu bangunan yang sangat indah kan itu. Dibangun satu lokasi, satu bentuk bangunan yang Ka'bah itu kan bangunannya sangat sederhana itu. Itu kalau orang arsitektur ya, itu apanya yang seni kira-kira gitu, apanya yang menarik. Tetapi kekuatannya ya karena ini Allah nyampaikan ya, ini bagian dari kiblatmu kan gitu. Ini bagian dari tempat kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah taala sampaikan ini rumah milik Allah kira-kira itu. Jadi yang bangun itu ya hamba-hamba Allah yang Allah pilih kan gitu. Jadi ini bukan sekedar bangunan, tetapi ini punya riwayat sejarah panjang tentang ketauhidan dan penghambaan makhluk kepada Tuhannya itu ya di Baitullah ini. Makanya ini yang harus kita pahamkan, harus kita pahami. Dan Allah yang bagaimana? Ya kalau hanya rumahnya, dia ya bagian dari makhluknya juga kan ini. Tidak dalam posisi bisa punya kehendak, bisa punya keinginan dan seterusnya, tetapi Allah sampaikan Allah Rabb yang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu yang memenuhi, menghilangkan rasa laparmu. Jadi artinya ngasih rezeki makan kalian kira-kira itu. Dan juga sekaligus membuat hati Anda itu amanahum min khauf. Itu hilang rasa takut kan itu. Makanya kan begitu Abraham bangun, tapi ternyata tetap tidak tertarik juga bangunan itu kan itu. Mereka tetap datangnya itu ya ke Mekah, menghadapnya, tawafnya ya di Baitullah kira-kira. Walaupun ya proses mereka, peribadatan mereka sudah sangat jauh dari yang disyariahkan milata Ibrahim Hanifah. Makanya Nabi Muhammad disitulah lahir, dan itu bersamaan dengan momentum sangat besar saat ketika ternyata Raja Abraham memutuskan begitu satu-satunya jalan ora tertarik menuju ke rumah Allah Baitullah Ka'bah itu ya dihancurkan kira-kira.
Ka'bah itu ya diratakan gitu. Makanya dia datang dengan pasukan yang mengendarai gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu pernah lihat itu tentang pasukan al-fil itu. Pasukan Abraha yang mengendarai gajah. Loh ini serius. Ini kisah riwayat ini ada. Dan disitulah Allah Ta'ala kirimkan ababil. Tahu ababil? Nah, ini burung-burung yang tarmihim bihijaratim min sijil. Ini ayatnya familiar betul. Banyak diantara kita yang pilih karena ya selain pendek gampang dihafal. Dan ini ayat yang menarik untuk dikenang kembali. Dan Allah sendiri yang melindungi karena ini rumahnya. Allah sendiri yang kemudian dengan pasukannya kemudian menjaga dan memusnahkan Raja Abraha itu dan dihancurkan betul. Dan di tahun di mana kehancuran itulah maka Allah juga hadirkan seorang nabi utusannya, seorang bayi yang kemudian nanti akan membawa risalahnya untuk menyampaikan ayat-ayat kebenaran dari sisinya. Dan itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kemudian setelah hadir dan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan risalah betul, dikenalkan dengan konsep ketauhidan. Rasulullah diajarkan dengan ayat-ayatnya terkait dengan kebenaran. Nabi-nabi terdahulu membenarkan kitab-kitab yang pernah dibawa sebagai pelanjut dari risalah. Dan Rasulullah dinyatakan sebagai nabi akhir zaman, Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Dan pada waktu di Madinah itu kemudian Rasulullah itu punya kecenderungan yang sangat kuat sebenarnya. Dia menengadahkan wajahnya, mengangkat tangannya, memohon betul karena waktu itu aktivitas sholat, ya, saya minta maaf, itu menghadapnya di Al-Aqsa, jadi bukan di Mekah ini. Nah, saat itulah kemudian doa-doa yang panjang itu yang kemudian akhirnya Allah Ta'ala rubah arah kiblat itu dari Aqsa kepada Mekah ini. Ini dua lokasi yang sangat mulia karena memang prosesnya terjadi dalam kemuliaannya. Dan memang kalau sejarah paling awal ya lebih dulu berdiri Baitullah ini yang di Mekah ini. Karena memang yang bangun SK-nya itu sudah sangat jelas. Ini sosok yang sangat agung, sangat tinggi kedudukan dan posisinya. Siapa Ustadz? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ada sholawat yang disebut sholawat Ibrahimiyah itu karena memang sejarah Ibrahim kemudian dicanangkan di lokasi itu dan panggilan itu ya terus dilanjutkan dan Rasulullah hadir untuk meluruskan tentang manasik, tentang cara yang benar sesungguhnya terkait dengan peribadatan Allah untuk berkunjung ke Ka'bah ini, ke tanah haram ini. Ini kasih aturan-aturan dan hari ini para jamaah haji, umroh dan seterusnya itu kalau berkunjung di sana ada aturannya. Kenapa? Karena ya ini bagian dari proses jamuan dan peribadatan yang Allah Ta'ala inginkan dan kehendaki. Allah undang mereka diantara orang beriman untuk bisa hadir di tempat itu. Dan kenapa haji ini termasuk jamuan Ustadz ya? Karena memang haji ini melibatkan energi yang sangat besar dan itu bahkan bukan sekedar jamuan Allah atas perintah ibadah yang diperintahkan, tapi kalau ibarat jamuan makanan ini jamuan makanan paling komplit haji itu. Karena melibatkan banyak unsur, tak hanya fisik dari sisi kemampuan fisik, tetapi juga maliyah, tetapi juga harta kekayaan dan juga waktu kira-kira gitu. Karena ini membutuhkan proses waktu yang tidak sederhana. Banyak orang itu kadang mungkin fisiknya masih kuat, kekayaannya masih ada, tapi belum bisa waktunya itu dia tidak berani untuk kemudian meninggalkan urusannya bisnisnya dan seterusnya itu. Makanya ini betul-betul manis tato'a ilaihi sabila, sebuah proses kemampuan yang
yang utuh. Apalagi perjalanan itu pasti syarat dengan dengan emosi perjalanan itu ya, banyak di dalamnya kisah-kisah sejarah yang mau diajarkan. Ini bagian dari syiar Allah. Syiar itu ya bagaimana orang kemudian akan bisa melihat tanda-tanda kebesarannya. Dan itulah makanya ada peristiwa yang jadi gladi bersih dalam tanda petik. Jadi setiap momentum penting itu biasanya dilaksanakan gladi bersih. Mungkin 1 pekan yang lalu kami mengadakan wisuda. Kami di kampus itu wisudanya biasa 2 kali. Terus setiap wisuda bisa 200, kemarin 220-an, jadi di atas 200-an. Setiap tahun itu ya hampir sekitar 450 sampai 500 mahasiswa yang keluar. Makanya perkiraan kampus kami itu ya ukurannya 500 metu 500 mebu. Jadi istilahnya kalau total hitungan ya 2000 mahasiswa saja. Tapi ya, itu sudah berkah oleh Allah, kasih kebaikan dengan 11 program studi. Dan saya sudah merasakan orang kalau reconnecting Al-Quran kembali ke Allah, itu nanti akan dibantu juga oleh hamba-hamba Allah yang punya komitmen itu. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas support dari Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dan saya ingin undang juga ini ulang tahun yang kampus saya kebetulan tanggal 22 Mei. 22 Mei itu kebetulan hari Jum'ah juga. Jadi ini besok Jum'ahnya lagi. Itu kedatangan Imam New York, Imam Islamic Center New York, namanya Dr. Haji Samsi Ali. Ini pernah dengar Samsi Ali ya? Nah, Samsi Ali ini seorang sosok fenomenal dari Sulawesi yang kebetulan ya saya minta maaf itu datang ke Mekah itu awalnya pernah ya datang kuliahnya di Mekah dan seterusnya sampai menempuh pendidikan doktor itu malah di New York itu kemudian diminta jadi imam masjid dan sekarang jadi imam komunitas Islamic Center di sana. Dan itu salah satu gerakan Islam yang sangat berpengaruh di New York. Sampai ketika musibah ketika ada gedung 2 gunung kembar itu ya, saya minta maaf dihancurkan, diteroriskan atas nama Islam ya, beliau yang tampil itu. Waktu itu yang diundang ya, saya minta maaf untuk kemudian ya ingin mengklirin juga itu. Jadi sosok dia memang kemudian menjadi juru bicara tentang Islam yang moderat dalam tanda petik. Dan kebetulan memang tahun ini akan dapat award dari Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah award itu karena dia orang Muhammadiyah juga ternyata. Jadi dan mau dirikan pesantren di sana di New York, itu kepengen ke Solo. Dan ketika ke Solo itu konfirmasi ada kawannya yang temannya yang kebetulan dekat itu kepengen bisa mampir di kampus enggak itu. Nah, ternyata ditunjukkan Uniba malah. Nah, ini makanya kami mau ngadakan Jum'ah berkah itu mulainya jam 8 itu nanti ya orasinya beliau memang waktu itu mau saya undang ada majelis kawan yang majelis ulama bagian internasional juga, tapi dari tim beliau enggak usah Ustadz, itu beliau saja itu sudah 3 jam itu ya berkah ado-ado itu. Ado-ado itu kalau biayai ya perjalanan sini New York ya banyak itu. Nah, kami hanya diminta pokoknya ya saya tidak dibayar Ustadz, tapi kalau bisa yang datang juga nggak perlu harus dimintai bayaran. Nek dimintai bayaran kok terus subuhane gek piye kira-kira gitu. Makanya kalau ada bapak yang berkelapangan nanti bisa ada dana untuk Jum'ah berkah, monggo itu. Nanti bisa langsung ke kami atau nanti langsung ke kampus itu. Saya titip. Nah, itu mudah-mudahan nanti kami carikan, jadi makannya pun ya iso karena wis undangan gratis kan ya jadi gratisan kabeh itu. Makanya ngundang orang-orang yang baik saja nanti. Terus habis itu sholat Jum'ah di kampus. Jadi sholat Jum'ah itu memang dia imam masjid itu. Nah, mudah-mudahan ini jadi syiar juga karena saya punya keyakinan kalau orang baik yang Allah Ta'ala hadirkan nanti ya akan ada hadir orang-orang baik pula yang akan melekat ya. Ya siapa tahu nanti jenengan jadi kesana kira-kira gitu. Artinya ada nilai-nilai yang Allah Ta'ala ingin lekatkan di antara kita dalam kebaikan saja itu. Nah ini kedatangan itu, konsep kebaikan. Termasuk ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadirkan
itu kalau mau wisuda, itu pasti kami itu, karena wisuda itu dianggap sesuatu momentum yang penting kira-kira. Sakral untuk mahasiswa, untuk wali mahasiswa dan seterusnya, itu maka biasanya di antara kami dan mahasiswa itu ada sebuah prosesi yang disebut gladi bersih. Tahu gladi bersih ya? Itu gladi bersih itu sebuah proses kegiatan kan. Besok itu acaranya sesuai dengan random biar terlaksananya dengan sangat baik. Lah ternyata mahsyarnya Allah itu ada gladi bersihnya ternyata. Itu suasana yang memang Allah Ta'ala ciptakan dan hadirkan betul. Kapan Ustadz? Itu di setiap tanggal 9 Zulhijjah. Lokasinya pun Allah sudah tentukan sebagai bentuk panggilannya. Makanya saya lihat orang haji itu bukan berangkat. Haji itu kepulangan sebenarnya. Kenapa pulang? Itu pulang memenuhi panggilan Allah. Karena orang kalau haji itu kan hanya pakai pakaian ihram saja. Haji itu juga meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan dunianya, keluarganya dan seterusnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lah itu betul. Dan suasana itu yang nanti akan menghadirkan apa yang disebut dengan kemabruran haji. Mabruran. Mabrur itu apa toh? Mabrur itu rangkaian yang nggak bisa dipisahkan dari orang yang sudah lolos dan kemudian orientasinya betul-betul mahsyarnya itu. Orientasinya kepada hisabnya itu. Perhitungan nanti di akhirat. Mabrur itu orang yang tak berhenti yang kemudian akan melakukan banyak amal kebaikan. Maka tangisan yang luar biasa, kesalehan yang luar biasa Allah tunjukkan betul kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu sosok yang itu datuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum mendapatkan kemuliaan membangun Baitullah itu. Dan yang lebih merinding itu saya ketika dia usai melakukan panggilan haji. Itu ternyata dia hanya punya doa. 2 kira-kira. Jadi doanya hanya 2 saja sudah di hadapan Allah. Apa yang pertama? Robbana taqabbal minna. Dia memohon betul sama Allah. Itu agar amal yang sudah dia lakukan, dia kerjakan itu diterima semuanya oleh Allah. Anda bisa bayangkan itu. Nabi Ibrahim itu kan sudah diuji sedemikian rupa dan hampir semuanya itu dalam fase-fase yang lolos. Kenapa Ustadz katakan? Nabi Ibrahim itu kan adalah seorang sosok Nabiullah yang dalam usia yang sudah menjelang udur. Saya minta maaf belum dianugerahi putra kira-kira gitu. Maka kegelisahan paling utama yang menjadi doa-doa tak terputus itu adalah kalimat Robbi habli minas solin. Dia awal itu hanya minta ada keturunan di antara orang-orang soleh yang nanti akan melanjutkan risalah ini. Robbi habli minas solin. Ini menjadi wirid dzikir yang tak putus kira-kira. Yang akhirnya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala didengar doa-doa itu, maka ada muncul putra yang tidak tiba-tiba muncul putra. Ada pengorbanan dulu dari Bunda Sarah yang saat dia kemudian merasa aku ya wis mulai tua, aku ya bahkan sudah menopause, usia sudah 68 70 itu doa itu enggak putus kira-kira gitu. Jadi kalau wong itu kadang-kadang Robbi habli minas solin nek bojone ijik produktif ya. Tapi ternyata wis ra produktif pun ya dungone ya ijik Robbi habli minas solin. Makanya ini wirid dzikir yang memang harus dilakukan sejak awal. Generasi anak-anak muda kita. Ini anak-anak kita ini biasanya saat durunge mikir duwe anak soleh, solehah. Pangapunten, kuwi biasanya sing dipikir dungane ger golek jodoh. Makanya biasanya nek dititipke neng haji, aku titip anakku gendang ketemu jodoh niku kudune dungane ra ngono. Kowe nitipe mudah-mudahan anakku ki engko iso duwe anak soleh solehah kira-kira. Aku ndek keturunan anak soleh. Soleh. Loh, bojoe durung kok njaluk soleh solehah. Itu nek kowe njaluk anak soleh solehah, kowe engko akan dimudahkan ketemu jodoh sing soleh solehah. Nek kon njaluk bojo, kuwi kadang-kadang pesenane ora mung soleh solehah. Standar ukurannya dadi rodok dhuwur. Sing dhuwure 170, sing irunge mancung kira-kira. Sing wah keturunane ngene pendidikane S3, wong malah mumetke wong kira-kira. Lho kan gitu. Nek golek jodoh itu nek njaluk anak sing soleh solehah,
maka Allah akan mudahkan jalan ketemu dengan orang yang soleh-solehah. Karena kan orang tua yang soleh-solehah ini yang diharapkan nanti bisa melahirkan anak yang soleh. Nabi Ibrahim pun seperti itu. Makanya akhirnya oleh Allah dengan proses, jadi udah minta anak soleh-soleh itu ternyata wasilahnya dinikahkan akhirnya sama Sarah itu untuk menikah dengan Hajar kira-kira gitu. Hajar itu orang yang juga cukup dekat di rumah. Ini kalau ceritanya ya dadi dawa kira-kira. Tapi betul, akhirnya nikah dengan Hajar ini. Oleh Allah betul itu begitu nikah dengan Hajar. Hajar itu usianya terpaut jauh, masih muda. Maka kemudian lahirlah anak yang kemudian dinamakan Ismail. Ismail itu dari kata Isma itu didengar. Ini doa-doa yang didengar. Ini Ismail. Makanya makna kata Ismail itu hasil dari doa-doa Nabi Ibrahim yang akhirnya didengar oleh Allah. Maka jenenge anak jenenge Ismail. Jadi kowe nek angel duwe anak tiba-tiba duwe anak, tapi jenengno Ismail. Ini kan hasil dari doa yang terus jenengan minta. Makanya kalau saya tanya, Ismail itu sangat dicintai sama Ibrahim enggak kira-kira? Sangat dicintai karena ini diharapkan munculnya dan Allah munculkan. Maka ujian Ibrahim itu bukan pada materinya, bukan pada maliyahnya, tetapi ternyata pada hati dan perasaannya. Dan inilah yang suatu yang super berat. Karena memang ujian terberat itu ya apa yang menguji di jiwa kita ini. Dan ujian yang paling awal ternyata Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan dengan, bukan mengorbankan dalam tanda petik, itu menaruh dulu itu Hajar sama Ismail di satu lokasi yang super jauh. Dari Al-Aqsa menuju Mekah itu kan sangat jauh. Dan itu ditaruh betul. Makanya ya Allah ini askantu min dzurriyyati, aku sudah menaruh Rabbi, saya sudah taruh ini anak di antara keturunanku biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Dan dia yakin bahwa itu memang perintah Allah. Makanya kan Hajar ya sempat emosional juga, tapi begitu dia memastikan apakah ini kamu meminta saya ditaruh di lokasi ini dan tempat ini memang perintah Allah kira-kira. Dan ternyata Ibrahim mengiyakan bahwa ini adalah perintah Allah, maka kalau begitu pasti Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami berdua. Itu keyakinan tawakal yang super tinggi juga. Jadi episode pertama itu ya sudah sukses, makanya Hajar menjadi contoh paripurna juga. Sehingga semua orang, jutaan orang hari ini kalau ke Tanah Suci, ketika habis tawaf Baitullah itu kemudian menirukan langkah kakinya Hajar. Itu bagian dari manasik yang ingin memberitahu kepada kita. Bukan Sofa Marwa, bukan ikhtiar perjalanan itu yang kemudian menghasilkan Bi'ru Zamzam. Tetapi Bi'ru Zamzam itu semata-mata memang Allah Ta'ala hadirkan untuk kehidupan yang atas ketawakalan yang dimiliki oleh Hajar itu. Karena ditinggal dengan bayi yang masih menyusui itu kan itu. Dalam riwayat kan makanya Sofa itu kan sebuah kesucian hati seorang ibu yang ingin anaknya ini terus ada kehidupan. Dan ibu akan mengorbankan apapun demi anaknya kan. Marwah itu kan keteguhan. Disitulah yang kemudian berhenti itu bukan karena capek, lelah dan seterusnya. Ini dilanjutkan dia akan lari-lari. Ini untung ya gerpeng pitu tok. Nek ora kan ya jenengan mesake kira-kira. Kita kan banyak itu. Pitu saja dianggap Allah sudah cukup. Caranya apa? Itu ada 3 riwayat dalam sejarah yang saya baca. Yang pertama, karena ada sosok yang besar yang hadir di dekat Ismail, maka Ismail menangis dan maka Hajar menghampiri untuk membuktikan nak yen kan kuwi sapa? Ternyata malaikat yang kemudian diutus oleh Allah membawa tongkat itu, kemudian tongkatnya ditancapkan ke tanah dan di situ keluar air Zam-Zam itu. Yang kedua, di riwayat yang lain itu ada bayi Ismail itu nangis-nangis, kakinya ngedruk-ngedruk, maka keluar air. Yang ketiga, itu memang di situ ada lubang bekas telapak kaki untanya Ibrahim ketika ditahan mau bangkit itu ada lubang dan lubang itu kemudian keluar air. Jadi ada 3 riwayat. Yang paling benar mana Ustadz? Nek kepengen ngerti paling bener tenan ya TKO Siti Hajar kira-kira. Karena dia saksi sejarah itu. Tetapi kalau dalam bahasa tulisan riwayat yang paling kuat ya apa? Yang pertama tadi ada malaikat itu yang Allah Ta'ala datangkan. Nah itu betul. Riwayatnya sudah selesai. Dan setelah muncul air maka banyak burung-burung itu menuju ke arah itu.
ada salah satu suku yang masih nomaden, dia hanya mencari lokasi untuk terus melanjutkan kehidupan, itu suku Jumhur. Yang begitu melihat itu, mereka tertarik menuju lokasi itu. Dan disitulah Allah gerakkan, akhirnya mereka minta izin pimpinan suku kepada Siti Hajar untuk juga bermukim di wilayah itu. Diizinkan sama Siti Hajar. Pemilik, bukan yang miliki Zam-Zam itu ya Allah yang anugerahkan. Tapi air itu harganya menjadi sangat mahal di lokasi seperti itu. Akhirnya komunitas masyarakat itu muncul di sana. Dan itu yang awal kira-kira. Tapi Baitullah belum ada itu. Rumah Allah itu belum dibangun lagi. Tapi sejarahnya memang pernah ada di situ karena Nabi Adam dan anak turunnya sujud itu di lokasi yang Allah muliakan itu. Dan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ini ujian berikutnya ternyata didatangkan lagi oleh Allah. Ibrahim yang sudah posisinya punya dua istri, dua keluarga itu dalam tanda petik lokasinya sangat berjauhan, dan ternyata begitu Ismail itu sudah berusia sudah sanggup berusia itu usia 13, 14, 15. Itu tiba-tiba Allah Ta'ala memerintahkan, nanti bisa dibuka di Quran surat As-Saffat. Mulai ayat 100 sampai 107 itu kisahnya dijelaskan dengan detail itu. Ini arafil manam ani atbahuka. Dia panggil anaknya, ya bunaya. Wahai anakku, aku ki nonton diminta sama Allah untuk menyembelih kamu. Ini serius. Saya kalau membaca peristiwa ini rasanya hanya pengen nangis. Karena saya kalau membaca satu kisah itu kadang-kadang ikut bermain peran itu. Bermain peran itu nek aku kaya ngono, aku nonton cerita Jenderal Sudirman itu saya bayangkan saya jadi Jenderal Sudirman. Jadi nek cerita kaya Pandowo dan seterusnya itu kepingin berpikir memerankan tokoh yang dimaksud. Dan ketika membacanya kisahnya Nabi Ibrahim itu, saya sampai hari ini hati dan pikiran saya itu tidak dalam posisi punya kekuatan dan kemampuan yang seperti itu. Jadi saya hanya penuh rasa syukur aja. Untung waktu itu bukan aku yang diuji. Nek jenengan kira-kira diuji kaya ngono dilaksanake napa mboten kira-kira? Itu pasti malah nyetan-nyetan ke Gusti Allah jenengan. Loh itu demi anak, demi keturunan, masa kon belah itu kan ketemu pirang perkara. Itu masuk nalar logika kemanusiaan aja enggak ketemu kira-kira gitu. Tapi itu betul itu. Dan yang luar biasa ternyata Ismail itu ya punya karakter fabasarnahu bigulamin halim itu dengan jiwa yang lembut ini dididik oleh wanita yang luar biasa juga. Hajar itu wanita yang luar biasa karena bisa mempersonifikasi, membentuk Ismail yang jauh dan tidak begitu ada kedekatan sebenarnya dari sisi fisik dengan ayahanda, tetapi cerita-cerita Hajar tentang ayahnya itu menjadikan Ismail itu sangat mengagumi dan menjadikan keteladanan terbesar atas kehidupan. Nah, itu makanya dari mana Ustaz tahu? Itu dari cara memanggil Ismail itu kepada ayahandanya. Saya minta maaf itu. Itu betul. Kalau ada anak zaman sekarang bapaknya ngomong tiba-tiba aku diperintah Allah beleh kowe terus piye kira-kira? Wah, itu mesti bapaknya dipisu-pisu kira-kira gitu. Loh ini kan gitu. Loh, kowe iki ra tau teko tiba-tiba teko mau melakukan itu kan ya. Tapi Hajar itu bisa membranding betul itu. Walaupun siapa Nabi Ibrahim sering ke istri pertama, tapi ternyata dia masih bisa mewujudkan apa yang Allah Ta'ala inginkan atas generasi tangguh yang bernama Ismail ini. Dan ternyata betul kalimat panggilan itu ya abadi. Abadi itu apa tuh Ustaz? Saya minta maaf, dalam bahasa Arab kata ayah itu ada 3 kalimat. Yang pertama paling masyhur namanya panggilannya abi. Abi itu bapak. Abi itu apa Ustaz? Bapak biologis. Nek ada laki-laki yang menghamili ibu saya dan lahir saya panggil laki-laki ini dengan abi. Atau mungkin itu bisa Pak D saya, bisa Pak Lik saya dan seterusnya. Termasuk antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya Uzair itu ayahnya ini bukan, ada yang menyampaikan dalam banyak riwayat itu bukan ayah kandungnya Nabi Ibrahim, tapi Pak D-nya itu. Jadi orang yang sejak kecil itu Nabi Ibrahim sudah diasuh karena dia saudara laki-laki dari ayahnya. Loh ini serius. Itu kisah seperti itu. Abi itu adalah ayah biologis. Ada lagi panggilan kedua namanya Buya. Tahu Buya? Buya itu ya ayah, tetapi proses ayahnya ayah ideologis. Ini ayah yang menjadi keteladanan, pengajaran, pembelajaran
untuk bisa menuntun masa depannya menjadi lebih baik. Makanya kita sering panggil ada tokoh-tokoh sosok-sosok yang kita buyakan. Seperti Buya Hamka, itu karena familiar, setiap subuh dulu ada radio RRI, nasihatnya, kalimat suaranya, itu seperti seorang bapak betul yang bisa memberi pencerahan atas orang dalam kehidupan. Karena Buya Hamka ini oleh Allah ya pernah mendapatkan masa-masa yang berat itu di zaman komunis dan seterusnya. Dan dia tokoh Islam yang luar biasa. Maka julukannya itu Buya. Buya itu bapak yang kita anggap bapak, ning dudu bapak biologis, ini bapak ideologis, ini bapak pembelajaran pengajaran. Lah, abati itu gabungan antara abi dan Buya. Itu dalam kaidah bahasa Arab seperti itu. Jadi Ismail itu tidak hanya menganggap ayahnya ini ayah biologis, tetapi ternyata juga ayah yang menginspirasi dia untuk bisa melakukan sebuah banyak kegiatan. Makanya ya batif almatuk maru satajiduni insyaallah minas sabri. Kalau memang itu perintah Allah dengan keyakinan yang super kuat, maka lakukan, insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Berarti kan dia prosesnya dipilih. Nah, ini kan yang cukup menarik. Makanya konsep kurban ini yang harus dipahami dengan cukup serius. Memang ada riwayatnya, ini bagian dari ujian. Dan kurban itu memang ujian. Tetapi atas siapapun yang berhasil, maka dia akan mendapatkan kemuliaan besar. Nabi Ibrahim kemuliaan SK-nya jelas itu. Bangun lagi Baitullah kira-kira gitu. Rumah Allah, akhirnya dia yang kemudian diminta oleh Allah untuk membangun. Setelah pengorbanan itu betul-betul watalahulil jabin. Anak itu diletakkan tenan, lehernya, kemudian pisaunya itu betul-betul sudah menempel di leher. Itu tinggal ngangkat saja sebenarnya sudah dia sembelih betul anaknya itu. Tapi ternyata qad saddaqta ar-ru'ya. Jadi kau sudah membenarkan itu. Itu akhirnya Allah berfirman. Jadi ujian itu ya sudah tuntas, kamu sudah berhasil. Anda bisa bayangkan itu ujian begitu besar yang Allah berikan. Lah kurban itu apa toh Ustaz? Ya, sebentar lagi kita ini Idul Kurban. Hari ini konsepsi makna kurban juga masih sering dipahami tidak sempurna dan tidak baik di kalangan kaum muslim. Sehingga orang berkurban itu rasanya abot, rekoso. Pilih ger melu belai, pilih oleh dagingnya. Ini ra gelem melu urune. Loh, duitnya ra gelem metu untuk beli binatang kurbannya itu tidak disetorkan. Loh kenapa Ustadz? Ya karena pemahaman kurban yang hari ini ada di benak kita. Nah, kurban apa Ustadz ya? Di Kamus Purwodarbinto, saya sering mengulang itu. Itu kalau Anda buka kamusnya, Anda akan ketemu makna kurban dalam bahasa kita. Istilah orang Indonesia miliki itu kehilangan dan dia tidak menginginkan. Contohnya apa? Korban kereta api KRL itu. Do menginginkan nggak kira-kira? Nggak menginginkan. Makanya saya membenarkan pendapatnya Menteri Peranan Wanita. Saat ketika dia punya komentar. Karena yang korban itu kan waktu itu data-datanya banyak perempuan-perempuan. Karena memang gerbongnya gerbong perempuan. Itu harusnya gerbongnya perempuan itu tidak di belakang atau di depan tapi di tengah. Wah, terus diserang sama laki-laki tidak bertanggung jawab, banyak itu netizen. Sama wanita atas nama emansipasi juga menyerang. Akhirnya menteri itu malah jadi minta maaf itu. Loh, saya membenarkan sebenarnya pernyataan pertama, harusnya memang wanita itu yang harus dilindungi. Loh, kenapa Ustadz katakan itu? Besok Idul Kurban, jenengan beleh wis sapi betina apa jantan kira-kira? Jantan apa betina? Kok kenapa tidak betina? Itu wedus jantan atau betina? Loh kenapa tidak betina? Ada apa dengan betina? Kenapa enggak dikorbankan? Wah, dia kan produksi, dia yang harusnya nanti berkembang biak. Dan itu makanya yang membuat ngiris sebenarnya. Ketika ada cerita seorang ibu habis melahirkan, masih proses menyusui, dan masa cuti, hamil sama menyusui itu berapa bulan kira-kira? Hanya 3 bulan saja. Udune nyusui pirang sasi kira-kira. Wow, 2 tahun kudune kan cutine 2 tahun kira-kira gitu. Tapi karena atas tuntutan ekonomi dan pekerjaan, dia begitu selesai, dia sudah siapkan asi-asinya, bayinya ditinggal dan dia ikut susuan nengon KRL itu. Dan begitu akhirnya ikut jadi korban. Orang jadi, wah, warisannya anak masih kecil belum disusoni, apa bapak iso nyusoni kira-kira. Air asi itu yang ditinggalkan. Lalu itu siapa yang salah kira-kira?
Apakah sopir taksinya yang nyelonong? Ataukah masinisnya? Ataukah pejabat kereta api? Atau jangan-jangan presidennya yang bermasalah? Atau sekretaris kabinetnya kira-kira gitu? Kok tekan kono tau Ustaz? Tapi apakah juga suaminya yang juga bermasalah kira-kira gitu? Loh, betul. Kudune sing mati sapa kira-kira sing dikorban gitu? Loh, kok kalau sing mati itu urusan Gusti Allah Ustaz. Tapi yang harus rela untuk kemudian punya risiko setingkat itu, keluar rumah cari nafkah itu kan ya para kaum laki-laki kan gitu. Nah ini kan kita nggak coba untuk ingin membicarakan mau menyalahkan siapa. Tapi kepahaman kita tentang kebenaran ini yang harus ada muncul. Tapi kalau saya diminta loh harusnya memang ya laki-laki yang harus berkorban. Kalau nek arep perang sing arep metu sapa wedoke kon ngadepi musuh sing mati awak kan ya enggak. Laki-laki yang harus tampil. Loh kenapa Ustadz? Ya jawaban sangat sederhana. Wedok kuwi rasa dadak dikorbanke wong saya minta maaf ngaku salah kowe angel apa neh mau berkorban kira-kira. Tapi nek di ngono ki udah dinesu kan itu. Karena proses kehidupan dia sudah sangat berat sebenarnya ketika harus membesarkan generasi baru, nyusuning, lahirkan dan seterusnya itu aktivitas yang akan terus akan ada pada dirinya. Makanya kekuatan-kekuatan ini yang harus dijaga semuanya. Nah itu korbannya gitu. Lah makna itu sangat salah kira-kira. Jadi konsep korban, kehilangan dan tidak mengendaki itu sangat salah. Karena apa? Korban dalam arti sejati itu ya bagaimana Anda bisa menyaksikan Ibrahim saat akhirnya betul-betul diminta oleh Allah untuk fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu kan menyembelih korban dan pilihannya itu unta yang paling mahal kira-kira gitu. Jadi dan Ibrahim itu diminta menyembelih sesuatu yang sangat berharga dan mahal pada dirinya. Itu makanya melepaskan Ismail itu, melepaskan dunianya. Ismail itu seperti dunia yang membelenggu dia untuk dekat sama Allah. Makanya konsep korban itu kan koroba yukoribu korbanan. Makna sejatinya korban itu korib. Kowe iki nyedak karo dan wong nek arep nyedak ale Gusti Allah itu dia harus mampu melepaskan apa yang hari ini melekat pada dirinya. Di zaman Ibrahim namanya Ismail. Saya tanya jenengan masih punya Ismail enggak di hati jenengan? Yang kadang-kadang sering bikin Anda gelisah, khawatir. Itu betul. Saat jenengan sudah mampu melepaskan itu, maka sejatinya hati jenengan akan menjadi sangat tenang. Itu betul. Korban itu gitu. Dan menjadi sangat dekat. Dan serius ini, Ibrahim itu begitu akhirnya melaksanakan betul apa yang menurut orang irasional dan seterusnya. Tapi Ismail itu memang mau disembelih betul. Saya tanya, kira-kira diminta menyembelih anak, kehilangan anak napa mboten kira-kira? Hah? Dia kehilangan anak enggak kira-kira? Hah? Kehilangan enggak? Siapa yang bilang kehilangan anak? Ismail ketika mau disembelih itu ternyata kan Allah Ta'ala benarkan dan fadainahu bidibhin adim. Ternyata Allah kemudian malah ganti itu dengan ibas yang besar. Gak ada yang hilang. Itu hanya rasa jenengan aja. Jadi orang korban itu nyedak sedekah itu. Itu gak ada yang hilang itu. Itu akan kembali dengan jauh lebih besar. Dan Allah sudah tunjukkan melalui kambing kibas besar itu. Bahkan episode keduanya, setelah kemudian Nabi Ibrahim pulang ke bumi Palestina, ternyata mendengar sesuatu yang sangat menakjubkan. Istri pertama namanya Sarah itu sudah posisi merasa dirinya mandul. Ya sudah menopause. Ternyata dapat informasi, konfirmasi bahwa istrinya punya anak. Ada janin yang ada di perutnya. Siapa yang ngasih kabar kira-kira? Allah. Melalui siapa? Itu kebetulan Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Itu ada kisahnya di Quran. Tamu itu Nabi Ibrahim itu ikromud duyuf, sangat memuliakan tamu. Makanya orang-orang Arab itu ya sangat memuliakan tamu. Dan itu mereka pahami betul bagian dari adat dan budaya. Nah, tamu itu dibelah ke sapi, anak sapi itu. Dimasakkan dengan masak terlezat. Tapi ternyata tamunya membuat Ibrahim cemas. Loh kenapa? Itu makanan hidangan lezat itu tidak disentuh, tidak dimakan. Loh kenapa ini membuat cemas? Loh kenapa kok dimakan? Ada kesalahan apa? Kenapa dengan tamu saya ini? Makanya tamunya segala clearance. Karena tahu Ibrahim cemas. Kamu nggak usah nyuguh aku kira-kira. Aku ki malaikat. Malaikat butuh ngoten apa mboten? Makanya nek pertemuan malaikatan kuwi rasa dadak nganggo konsumsi kira-kira. Niki karena menungso kowe dikai teh karo maem. Nggih napa nggih?
Loh itu malaikat. Kalau malaikat ya ternyata dia tidak butuh makanan kan gitu. Nah itu nilai-nilainya gitu. Makanya kalau Anda dapat tamu dan disuguh kok ora disentuh, wih hati-hati itu. Kenapa Ustaz? Ojo-ojo malaikat lho. Nek malaikat sing dadi tamu jenengan terus arep ngopo kira-kira? Orang ngabari kowe duwe anakne kira-kira gitu. Kuwi malaikat sing paling kepengin ketemu kalian jenengan sinten kira-kira? Oh, kok jenengan ngertos kira-kira gitu. Itu malaikat Israil. Makanya sudah dijak diskusi mawon matine piye kira-kira ngoten lah. Itu gitu. Makanya nek ana tamu kok telap-telep disuguh, wah alhamdulillah iki jek menungso biasa kira-kira gitu. Atau nek pas poso iki tak go mulih aku ya poso. Alhamdulillah berarti kan iki menungso. Makanya nek ana tamu kuwi langsung disuguh. Kalau enggak hati-hati itu. Ora iso ndang cepet ngerti nek ki malaikat apa ora kira-kira. Nah itu kisah di antara fakta dan ternyata betul, ternyata malah badi. Dan yang luar biasa itu tadi, di antara kemuliaan yang dilakukan dia masih ragu. Amalku ki ditampa apa? Loh, soleh betul enggak Ibu Ibrahim ini kira-kira? Nek awake dhewe kan mungkin wis dadi kemaki tenan itu. Wong lagi bar mulai haji wis dadi kepengin iki lho haji. Iki lho hajah. Ya apa ya kira-kira? Ning masalah iki ditampa tenan apa ora? Wong sudah berdoa tentang amal kesalehan yang diterima itu kan sudah fase paling tinggi. Hari ini kita pekewuh tomponon amal wong rung duwe amal kira-kira gitu. Nggih napa nggih? Kita amal saja belum ada hari ini atau belum cukup. Tapi begitu orang sudah banyak beramal, rata-rata kadang-kadang juga sudah melenceng. Ternyata amal itu bukan karena Allah. Lah itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim. Robbana taqabbal minna. Ya Allah terima itu semua apa yang ada dan saya lakukan. Itu betul. Yang kedua, dia banyak memohon ampun atas dosa dan kekhilafan. Loh, itu dua hal itu. Dan itu suasana Arafah itu nanti puncaknya ya di dua hal itu. Kalau Anda merasa betul nanti di depan Allah ketika ditimbang ya dadi amal tenan apa ternyata menguap kira-kira kan ngoten. Makanya inilah konsep nilai kesalehan yang harus dihadirkan oleh semua pihak. Karena kita nggak pernah tahu sesungguhnya amal-amal kita ini jangan-jangan yang sudah sangat banyak itu ternyata sia. Naudzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibrahim itu jadi contoh yang paling paripurna yang mudah-mudahan nanti bisa mengukuhkan kita untuk bisa melakukan proses pengorbanan. Dan Anda nggak perlu bisa mimpi haji sebelum Anda mau berkorban. Karena memang itu bagian dari rangkaian yang tak terputus. Anda kalau korban dulu, maka kebayang Anda kedekatan itu baru Anda menjadi sangat ingin menuju tanah Allah, rumah Allah. Tapi rumah Allah itu kadang-kadang hari ini, posisi Arafah, posisi Baitullah, Ka'bah, itu hari ini jadi seakan-akan jauh karena cara berpikir Anda ya dengan hitungan-hitungan duniawi. Anda tidak pernah berpikir bahwa itu bagian dari rasa dan kerinduan. Innamal a'malu biniat. Karena semua peristiwa amal itu dasar lokasinya adalah niat. Kalau orang punya niat, maka dia akan dimudahkan. Saya sering bertanya pada jamaah, kira-kira Arafah 9 Zulhijjah, Baitullah, aktivitas kegiatan haji, itu bagi jenengan dekat atau jauh kira-kira? Itu saya minta maaf, yang sudah berangkat haji nggak usah jawab. Tapi yang belum haji, itu rata-rata tidak semuanya mudah mengatakan dekat. Kenapa Ustadz? Ya karena mereka berpikir, lah dompetku jek tipis. Wah aku nek wis daftar ki umurku sakmene, mongko antrine. Ya apa ya kira-kira? Manis tato ilai sabila itu sesuatu yang memang harus istitoah. Tapi istitoah di sini kemudian banyak menghalangi jiwa-jiwa kita, kerinduan kita kepada Allah. Loh serius ini. Orang itu memang harus meyakini betul haji itu undangan Allah. Dan Allah itu bukan mengundang yang mampu. Allah mengundang yang mau, yang mengendaki, yang punya niat. Orang kalau sudah niat dan kemudian mau berjuang demi Allah pasti dimampukan oleh Allah. Makanya yang jadi simbol hari ini haji internasional itu seorang ibu dari Maros, dari Sulawesi. 20 tahun dia setiap panen singkong dan seterusnya dia terus sisihkan uang-uang itu dan dimasukkan dalam ember. Loh ini serius 20 tahun dia. Hari ini jadi simbol seluruh dunia bisa melihat. Itu orang yang sangat jauh, nenek-nenek usia berapa itu? 70 atau 80 tahun. Nenek dari Maros, itu nangis dia. Dia nangis di sana. Dan itu jadi simbol penyambutannya dan seterusnya itu. Loh, ini orang yang mau. Ini orang yang mau. Ini orang yang ingin. Orang yang sudah merasa dekat.
Masalah 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun itu akan menjadi sangat dekat. Saat hamba Allah meyakini itu. Kan gitu. Makanya ketika ada orang berangkat haji, jenengan kok ra kelayu, wih iji adoh undangane. Karena kowe iki terlalu ndonyo. Tapi begitu kamu sudah pengen, wah itu luar biasa. Itu tanda-tanda undangan itu semakin lekat. Saya cerita di sini ada dari Masjid Al-Aqsa itu habis itu subuh berkah itu tuh ya. Itu dia merapat ke saya dan nangis dia. Betul Ustadz, tahun 95-96 itu setiap ada pamitan orang haji. Itu saya tiba-tiba koyo kelayu-layu. Saya tak rewangi numpak pit motor etek-etek itu Ustadz. Itu tidak hanya ke Masjid Agung, tapi juga tak terkeneng Dono Hudan. Aku kayak ngeterke bis ngoten niku. Bahkan saya harus tahu jadwal keberangkatan saudara teman tetangga itu kapan. Aku nunggu neng Adi Sumarmo kuwi nonton pesawatnya mabur tenan. Lu itu betul. Itu 2 tahun. Itu tahun ketiga. Itu saya bisa mangkat haji Ustaz. Nek wis diceritake piye carane mangkat ya kuwi Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu akan nek wis ngirim undangan itu akan memudahkan jalannya. Ini masalah iki termasuk diundang apa ora? Karena wajah-wajah jenengan itu tidak punya keinginan, tidak punya kemauan. Oh itu betul. Mungkin makanya dasarnya yang pertama kudu niat. Kowe iki nek niat itu akan dimudahkan. Masalahnya niat apa ora kira-kira gitu. Nah, makanya hal ini jadi prioritas utama atau tidak. Kalau sudah jadi prioritas utama, nanti jalan Allah Ta'ala akan lapangkan. Itu kehidupan itu sesuai dengan niatnya. Gimana mau kira-kira? Makanya tanam itu. Bahwa Anda itu dekat sebenarnya dengan rumah Allah. Itu sudah hadir betul dalam jiwa Anda. Dan gak ada yang membuat sulit kalau undangan itu sudah datang betul. Allah caranya. Oh, Gusti Allah mbok tantang kira-kira gitu. Dia akan menunjukkan caranya. Apapun dan siapapun Allah kasih kemudahan. Nah, kita kan kadang-kadang terjebak bayari piro kadang-kadang gitu. Antrine piro. Sudah itu bukan urusan jenengan. Itu urusan manajemen haji ono menteri haji dulu diatur kemenak malah kena masalah goro-goro bagi itu. Tetapi ya sudah. Apalagi ya besok itu kan menuju Mekah visit 2030 kan haji kuota haji itu sampai bisa berangkat 5 jutaan. Jadi artinya 5 bisa menampung sangat banyak. Jadi artinya antri-antri itu sudah insya Allah akan semakin mudah. Dan disitulah mudah-mudahan oleh Allah kasih kemudahan. Saya bicara seperti ini, tahun yang lalu itu ada KBH dari Mandiri yang di Sumber itu tiba-tiba merapat. Betul Ustadz, saya itu haji reguler, antrinya gertelung tahun katanya gitu. Loh kok iso? Kabeh nganti puluhan tahun kok jenengan 3 tahun. Ya Ustadz, umurku wis 97 tahun gitu. Karena ternyata anak kebetulan. Waktu bayar itu ya diyakin arep berangkat. Lah kok iso umur 97 tahun dadi hanya antri 3 tahun. Karena pemerintah itu nganggap jenengan itu potensi matinya cepet kira-kira gitu. Mongko dia itu masih sangat kuat. Numpak pitonrel saka Nogosari kuwi ning nggon Sumber itu masih sangat kuat. Bahkan ijik neng Sabin macul barang wis 97. Mongko saiki umur 50 wis nganggo teken kira-kira. Sudah bermasalah. Lho niki iya apa ya kira-kira? Potensi matinya siapa yang lebih dulu? Saya pikir ini sudah suruk kira-kira dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan kita di jalannya dalam kebaikan di sisinya. Allahumma, mari kita berdoa dan kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat haji itu bisa pulang juga kembali ke tanah air dengan jauh lebih baik, bisa melaksanakan semua sunnah, wajib dan rukun haji. Dan mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya mereka di sana dengan bekal ketakwaan, diampuni seluruh dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Karena aktivitas itu tijaratan lan tabur, itu bisnis yang tak ada ruginya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli astaghfirullahaladzim. Kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.